Halo semuanya, selamat datang di tutorial baru ini. Venus adalah protokol peminjaman decentralized finance DeFi yang memungkinkan pengguna untuk meminjam dan menyetor mata uang kripto. Saat meminjam di Venus, pengguna harus memberikan jaminan berupa aset kripto lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk meminjam aset yang mereka butuhkan. Berapa banyak yang bisa saya pinjam? Setiap token di Venus memiliki faktor jaminan yang menentukan jumlah maksimum yang dapat Anda pinjam dengan menggunakan aset yang Anda setor sebagai jaminan, serta ambang likuidasi yang menunjukkan titik di mana posisi Anda menjadi memenuhi syarat untuk dilikuidasi. Di beberapa pasar, kedua nilai ini sama. Artinya, jika Anda meminjam hingga batas maksimum yang diizinkan, posisi Anda dapat dengan cepat dilikuidasi jika pasar bergerak berlawanan dengan Anda, sehingga penting untuk berhati-hati. Namun, pada pasar yang lebih baru, biasanya terdapat sedikit buffer, umumnya 2-3 antara faktor jaminan dan ambang likuidasi yang memberi pengguna sedikit ruang bernapas. Sangat penting untuk selalu memahami pengaturan pasar spesifik yang ingin Anda gunakan sebelum berinteraksi di dalamnya. Jumlah jaminan yang dibutuhkan ditentukan oleh health factor dari posisi Anda. Metrik ini menunjukkan tingkat keamanan pinjaman Anda dan dihitung sebagai rasio antara nilai jaminan dan jumlah yang Anda pinjam. Jika health factor turun di bawah 1, pinjaman Anda dianggap kurang terjamin, under collateralized, dan berisiko untuk dilikuidasi. Apa itu likuidasi? Likuidasi adalah proses di mana sebagian jaminan Anda dijual untuk melunasi sebagian pinjaman Anda, sehingga health factor kembali di atas 1. Ketika likuidasi terjadi, peminjam hanya kehilangan sebagian dari jaminannya yang digunakan untuk membayar sebagian dari utang. Kerugian yang umum dari satu peristiwa likuidasi biasanya sekitar 3-5 dari total modal Anda selama Anda tidak menggunakan leverage. Seperti yang bisa Anda lihat, ini sangat berbeda dengan likuidasi pada perdagangan futures, di mana pengguna seringkali kehilangan seluruh posisinya. Penting untuk dicatat bahwa likuidasi pada protokol peminjaman biasanya ditangani oleh bot pihak ketiga. Bot ini memiliki dana besar dan memantau protokol secara terus-menerus untuk mengidentifikasi posisi yang tidak sehat dan memprosesnya dengan cepat. Hal ini mencegah terjadinya utang macet bagi protokol dan membuat proses likuidasi menguntungkan bagi pelikuidasi. Di Venus, biaya likuidasi adalah 10% dari jumlah yang dilunasi. Biaya ini dibagi rata, 50% diberikan kepada pelikuidasi dan 50% masuk ke kas treasury Venus. Bagaimana proses likuidasi bekerja di Venus? Pertama, begitu posisi Anda menjadi tidak sehat, bot akan mendeteksinya sebagai kurang terjamin under collateralize. Kedua, sebuah bot memilih aset tertentu dari jaminan yang Anda setor dan menghitung berapa banyak utang yang akan dibayarkan kembali, maksimum 50% per peristiwa likuidasi. Ketiga, bot tersebut membayar kembali bagian pinjaman yang telah dipilih dan mengambil jaminan dengan nilai yang setara dalam USD, ditambah biaya likuidasi 10% dalam bentuk aset yang mereka pilih. Keempat, peristiwa likuidasi selesai dan posisi Anda menjadi sehat kembali meskipun masih berpotensi dekat dengan ambang likuidasi. Kelima, jika Anda terkena likuidasi, Anda harus segera mengambil tindakan, baik dengan menambah jaminan atau membayar sebagian pinjaman untuk menghindari likuidasi lanjutan. Likuidasi dirancang untuk melindungi pemberi pinjaman dari kerugian dan memastikan protokol tetap solvable. Hal ini berkontribusi pada stabilitas keseluruhan ekosistem Venus. Mari kita tinjau beberapa contoh. Contoh 1, menggunakan BNB sebagai jaminan. Faktor jaminan BNB adalah 80% dan ambang likuidasinya juga 80%. Seorang pengguna menyetor $1.000 dalam bentuk BNB sebagai jaminan dan meminjam $700 dalam USDT. BNB turun nilainya dan kini jaminan hanya bernilai $850.
Health factor menjadi 0,971 dan posisi tersebut memenuhi syarat untuk dilikuidasi. Pelikuidasi membayar kembali $350 dalam USDT 50% dari jumlah pinjaman dan menerima $385 dalam BNB, termasuk biaya 10%. Sehingga kerugian bersih pengguna adalah $35 dalam BNB atau setara 3,5% dari nilai jaminannya. Status posisi yang baru adalah $465 dalam BNB sebagai jaminan dan $350 dalam USDT yang dipinjam. Health factor berada di atas 1, sehingga posisi kembali sehat. Contoh 2, menggunakan USDC sebagai jaminan. Faktor jaminan USDC adalah 78% dan ambang likuidasinya adalah 80%. Pengguna menyetor $1.000 dalam USDC dan meminjam $750 dalam WBTC. BTC naik nilainya sehingga nilai pinjaman meningkat menjadi $820. Health factor menjadi 0,975 dan posisi tersebut memenuhi syarat untuk dilikuidasi. Pelikuidasi membayar kembali $410 dalam WBTC 50% dari jumlah pinjaman dan menerima $451 dalam USDC, termasuk biaya 10%. Sehingga kerugian bersih pengguna adalah $41 dalam USDC, atau setara 4,1% dari nilai jaminannya. Status posisi yang baru adalah $549 dalam USDC sebagai jaminan dan $410 dalam WBTC yang dipinjam. Health factor berada di atas 1, sehingga posisi kembali sehat. Strategi untuk menghindari likuidasi. Untuk mengurangi risiko likuidasi, pengguna harus menjaga jaminan yang cukup dan memantau kondisi pasar. Memantau secara rutin nilai dari aset jaminan dan aset yang dipinjam adalah kuncinya. Memantau nilai jaminan Anda. Jika nilai jaminan turun, risiko likuidasi meningkat. Jika nilainya naik, risikonya menurun. Memantau nilai aset yang dipinjam. Jika aset yang Anda pinjam, dalam contoh ini WBTC, naik nilainya, nilai pinjaman dalam USD juga meningkat, sehingga risiko likuidasi bertambah. Jika WBTC turun, risikonya berkurang. Hal ini ditunjukkan pada contoh kedua kita, di mana kenaikan harga BTC meningkatkan eksposur. Jika Anda menggunakan aset yang volatil sebagai jaminan sekaligus aset pinjaman, Anda harus memantau posisi dengan cermat dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Memahami likuidasi sangat penting bagi siapapun yang berpartisipasi di DeFi. Sifat likuidasi yang otomatis dan terdesentralisasi dapat berdampak finansial pada peminjam, sehingga penting untuk secara proaktif mengelola risiko Anda. Di Venus Super App yang akan datang, pengguna akan mendapatkan akses ke berbagai agen DeFi dan strategi otomatis, termasuk Liquidity Protection. Fitur ini akan secara otomatis membantu melindungi Anda dari peristiwa likuidasi. Namun, tetap penting untuk memahami cara kerja proses ini, termasuk pemicu dan mekanisme perlindungannya, karena pemahaman yang kuat akan memberdayakan pengguna untuk menavigasi dunia DeFi dengan lebih percaya diri. Itu mengakhiri tutorial ini. Sampai jumpa lagi di panduan dan walkthrough berikutnya.